في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula salawat diiringi salam yakni kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh para sahabat-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah bersama beliau untuk menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta'zim wa takrim yakni pada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dan ulama uzzamaniyin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan yakni kepada ketua masjid serta pengurus masjid dan imam masjid, para asatid yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian pada subuh Ahad kali ini kita akan menjelaskan tentang sesuatu yang wajib pada hak Allah taala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wahia sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tusahhihu lahu ayat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifat. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sifat pada Allah Subhanahu wa taala ini, sifat hayat, alangkah baiknya kita kaji ulang tentang sifat qudrah, iradah, ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat qudrah, yang artinya terjemahnya kuasa. Kuasa. Kalau bahasa sehari-hari mampu. Allah mampu menjadikan, mampu mengadakan, mampu mentiadakan. Jadi semuanya itu dalam genggaman, dalam qabdah
Qabdah itu artinya genggaman sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum Allah ciptakan semua selain Allah, jadi yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah, yang sering kita sebut pada azali Allah. Pada azali itu boleh Allah mengadakan sesuatu, boleh Allah mentiadakan sesuatu. Itu belum terjadi, belum terjadi. Kemudian setelah Allah Ta'ala di dalam azalinya mengadakan sesuatu, kemudian baru dijadikan. Setelah dijadikan, Allah Ta'ala hidupkan. Setelah Allah Ta'ala hidupkan, Allah Ta'ala matikan. Setelah Allah Ta'ala matikan, boleh Allah Ta'ala mengekalkan pada sesuatu tersebut untuk mati selama-lamanya, atau dihidupkan dan dibangkitkan kembali untuk dikekalkan hidup selama-lamanya. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita tahu, surga dan neraka itu kekal. Tapi kekalnya bukan kekal hakikat, kekalnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau manusia ini ada, wujud manusia ada. Wujud artinya ada, wujud. Pada hakikatnya manusia ini bukan wujud secara hakiki, tapi wujud karena diwujudkan. Maka dari situlah manusia seluruh alam ini itu namanya ijad. Ijad itu dulunya tak pernah ada, sekarang sesudah dijadikan baru ada. Itu namanya ijad. Kemudian tak ada satupun yang ada di dalam alam ini itu terlepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Buktinya saja, buktinya perencanaan manusia, perencanaan manusia, besok saya mau ngopi di mana terserah, ngopi di Morning Bakery umpama. Setelah kita berencana, tiba-tiba besok ada panggilan mendadak, tak jadi kita ngopi di Morning Bakery. Itu pada manusia. Setelah merencanakan, hasil perbuatan rencana itu belum tahu hasilnya, belum tahu akibatnya akan jadi seperti apa. Apakah terjadi ngopi di Morning Bakery ataupun tidak terjadi? Kalau pada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam azalinya tertulis begini, itu pada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala kejadiannya juga seperti itu. Tidak ada yang meleset. Cuman kenapa ketika manusia berbuat sesuatu terkadang sesuai dengan doanya, dengan doa. Karena doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada Allah sesuai dengan keadaan yang ada pada azali, sesuai dengan keadaan pada azali Allah. Memang sudah seperti itu. Kita bilang doa saya terkabulkan.
Tapi ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, rupanya kita dapat yang haram selalu. Jadi pada dasarnya Allah memang pada azalinya itu kita dapat rezekinya yang haram. Kita dapat rezeki yang haram memang pada azali seperti itu. Cuma Allah buat sebab. Allah buat sebab. Sebab karena kita bergaul dengan orang yang mempergunakan uang haram. Allah ciptakan sebab semua, tidak serta-merta, supaya masuk di akal fikiran kita. Jadi seperti halnya kita salat duha, setelah salat duha kita minta pada Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki untukku. Kemudian ada, ya Allah, berikan saya mobil Avanza. Jadi dengan sebab kita berdoa, Allah kasih banyak kerja kepada kita, banyak kerjaan, sehingga kita sibuk dan dapat mengumpulkan uang sehingga beli mobil. Itu sebab. Tak mungkin ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri aku mobil Avanza, langsung jatuh mobil Avanza ke depan kita. Itu umpamanya kalau di masjid kita berdoa, ya roboh atap masjid. Jadi Allah ciptakan sebab supaya bisa kita masukkan ke akal fikiran kita. Yang namun semua gerak-geri alam ini tidak terlepas daripada rencana Allah, dan rencana Allah ini tak pernah meleset. Kalau rencana manusia ini meleset karena tidak sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalau rencana Allah itu tidak meleset, karena kudrah dan iradah ini dia saling ketergantungan, yang namun jangan pernah kita yakini setelah adanya kudrah baru ada iradah. Bukan seperti itu. Kudrah dan iradah itu sifatnya qadim, tidak didahului oleh tidak ada. Memang qadim itu sifat itu. Kita udah ngaji sampai subuh ini, sampai wayajibu fi haqqihi ta'ala hayat. Dulu pertemuan pertama ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Itu tertib zikri namanya. Tertib zikri, tertib pada sebutan, yang namun pada hakikat atau pada kejadian bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Semuanya memang sudah ada. Cuma untuk menyebutkan, untuk mendetilkan satu persatu disebutlah wujud, qidam, baqa. Jangan kita berpikir setelah wujud kemudian baru qidam, setelah qidam kemudian baru baqa. Bukan seperti itu. Inilah supaya jangan capek-capek kita mikir. Ada bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir. Bayinya ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Coba disebutkan langsung bayi itu, kepala, tangan, kaki, badan itu sekaligus kita sebutkan. Kan nggak bisa, pasti kita urutkan satu persatu. Kepala, badan, tangan, kaki. Nah, jadi itu perbandingan supaya masuk di akal.
Yang namun pada hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala semua sifat yang kita pelajari ini itu memang sudah ada, cuman disebutkan saja satu persatu. Itulah namanya tertib zikri. Adapun wajib pada hak Allah taala itu hayah artinya hidup. Maksud daripada hayat pada Allah Ta'ala wahia sifatun, suatu sifat yang kadim. Sifat tersebut di mana sifat yang kadim ini berdiri pada zatnya Allah Ta'ala. Satu sifat yang memang sudah ada, yang tidak didahului oleh zaman tidak ada, di mana sifat qadim ini berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tusahhihu lahu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensahihkan, membenarkan atau menguatkan pembenaran yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu dan selainnya ilmu. Cara bahasnya bagaimana? Sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan sifat ilmu, sama, basar, kalam dan lain sebagainya. Namun prosesnya bagaimana? Proses cara menjelaskannya. Jadi kalau ada sifat hayat, hidup, ini pasti ada sifat. Kalau pada manusia dulu, kalau pada manusia mendengar, berbicara, melihat. Ini kalau pada manusia. Tak ada mayit manusia, mayit bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Mayit tak ada. Nah, jadi kalau kehidupan pada manusia ya otomatis bisa mendengar, normalnya bisa mendengar, bisa berbicara dan bisa melihat. Begitu juga pada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat hayat, artinya hidup, untuk menguatkan pembenaran yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat ilmu. Karena kalau kita tahu seseorang itu berilmu, ya hidup dulu. Kalau mati mana tahu kita orang tersebut berilmu. Kalau hidup sudah tahu, oh segini ilmunya, oh beliau mondoknya di sini. Ini kalau mati gimana caranya mau tahu orang yang berilmu? Orangnya aja udah jadi mayit. Bagaimana kita tahu? Tak tahulah. Jadi wajib apa? Wajib pada akal Allah Subhanahu wa taala itu hayat, bersifat dengan hidup. Kalau pada manusia tidak wajib hidup pada manusia. Harus hidup pada manusia. Harus dalam artian apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala boleh saja menghidupkan kita, boleh saja mematikan kita, atau boleh saja pada Allah taala tidak menciptakan kita sama sekali. Itu hak pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus pada Allah untuk menghidupkan manusia ini. Makanya kehidupan yang hakiki itulah sifat hayat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang hakiki sebenarnya.
Kalau hidup manusia di dunia ini, hidup manusia di dunia ini itu karena hilang mati. Selagi akan mati. Maksudnya kita sekarang hidup, kan otomatis lawan hidup apa? Mati. Yang kita rasakan sekarang hidup. Ya hidup. Berarti hilang mati dulu sebentar. Kemudian ketika datang mati, hilang hidup. Nah, itu hidup pada manusia. Pertama kita wa kuntum amwatan, kata Allah, kalian ini itu semua main. Fa ahyakum, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Inilah yang namanya alam. Alam ini berubah-ubah. Dari hidup mati, dari mati hidup lagi. Kemudian dari besar kecil, dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Itulah yang dinamakan alam, berubah-ubah. Hari ini kurus, 3 tahun lagi udah gemuk orangnya. Sebab kenapa? Banyak makan. Itulah karena sesuatu yang ada di alam ini itulah baharu, alias berubah-ubah dia. Ingat, yang selain Allah Subhanahu wa taala berubah-ubah. Yang tetap, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hidup manusia ini yang hidupnya hidup palsu, kehidupannya penuh kepalsuan. Kalau orang jahat, ya hari-hari ini tinjau kepada orang jahat dulu, tinjau kepada orang jahat, ya hari-hari kerjaannya yang jahat-jahat. Seolah-olah hidup dalam keadaan jahat itu kesenangan bagi dia, yang membuat dia bahagia. Tapi dia lupa, summa yumitukum, kemudian dia akan mati. Setelah mati dibangkit. Disitulah ketika dibangkit, dia wajib mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Maka tatkala hari kiamat, berbagai macam orang, baik itu cara berjalannya, gerak-geriknya itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, insya Allah dia berjalan ya seperti biasa. Kalau amalannya amalan buruk, maka buruklah gerak-gerik dan cara berjalannya. Dikatakan di dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir, itu ketika hari kiamat ada nanti cara berjalan dengan perutnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat dosa di dalam dunia. Apa dosanya? Makan harta anak yatim. Maka sampai di jembatan atau di titian Shiratal Mustaqim, dia berjalan dengan perutnya yang buncit itu. Kalau dibayangin ya seperti kecebong, kalau dibayangin, kalau dibayangin. Jadi amalan manusia
itu sesuai, ya, sesuai yang ia lakukan, dan balasan Allah juga setimpal dengan apa yang ia lakukan. Wa dhidduha al-mautu, dan lawan atau yang mustahil bagi sifat Allah Subhanahu wa taala itu mati. Mustahil, makna mustahil yang sering-sering kita bilang mustahil, mala yutasawwaru fil aqli wujuduh, sesuatu yang tidak tergambarkan atau tidak terfikirkan pada akal oleh adanya sesuatu tersebut, yang diterima oleh akal tiadanya. Jadi kita masukkan pada definisi tersebut al-mautu, mati. Mati itu tidak dapat difikirkan oleh akal akan adanya mati tersebut pada Allah Ta'ala. Itu tidak dapat difikir pada akal. Yang dapat difikir pada akal adalah Allah Subhanahu wa taala hidup. Dalilnya apa? Sesuai, ya, ma'rifah. Apa ma'rifah? I'tiqadun jazimun wafiqun lil haq an dalilin. Ujung-ujung dalil. Apa dalil? Berdasarkan dalil. Wad dalilu ala dzalik annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhal. Jadi di sini dalil bahwa sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala ini mati, sungguh Allah Ta'ala ini tidak kuasa, tidak mampu, tidak kadiran, kemudian tidak muridan, tidak berkehendak pada makhluknya, wala aliman, dan tidak ada ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak hidup. Seperti yang kita katakan tadi, mayit sudah tergeletak di situ. Apakah kita tahu ini orang berilmu atau ini tidak berilmu? Kita tidak tahu. Dan pada mayit juga itu tidak ada kemampuan untuk menggerakkan tangan lagi. Kemudian pada mayit juga tidak ada dapat mengurus orang lain, tidak bisa, karena dia aja perlu diurus, ya, dengan fardu kifayah yang 4. Jadi mustahil pada Allah Subhanahu wa taala itu mati. Seandainya kalau Allah Ta'ala mati, sungguh Allah Ta'ala ini tidak kadiran, tidak kuasa, kemudian tidak berkehendak, kemudian lagi tidak ilmu, tidak ada ma'rifah ya'rafu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya, wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basar wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yang kashifu bihima al-mawjud. Wajib, wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dan basar. Sama ini artinya apa? Mendengar. Sami'allahu liman hamidah, yang sering kita sebutkan di dalam salat. Kemudian basar, melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat dengan apa yang kita perbuat. Yakinlah, baik kita sendiri maupun di khalayak ramai, Allah melihat gerak-gerik kita. Pertanyaan, jadi Allah dengan apa melihat? Ya dengan sifat basar. Dengan sifat basar
dan dengan sifat sama. Dengan sifat sama dulu kita bahas. Sifat sama pada Allah, sama kan mendengar, sam'un. Bisa mendengar benda, bisa mendengar suara. Begitu pula dengan sifat basar, bisa melihat benda, bisa melihat suara. Manusia ya tak dapat lihat suara. Suara kan ciptaan Allah juga. Jadi ya sepantasnya ya Allah melihat suara, karena suara itu juga ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dikatakan suara, nyawa, udara itu jauhar farad, bentuk yang satu. Dia semua ada bahan, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Nyawa ada bahan. Dari apa bahannya? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang intinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, jadinya semua ada bahan. Makanya kita wajib yakini pada Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, dan wahdaniyah pada segala perbuatannya. Wahdaniyah pada zat, pertama, zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari apapun, kan? Kemudian zat Allah Subhanahu wa taala tak ada bandingan, dalam artian tak ada zat yang lain selain zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bandingan yang sama dan yang serupa. Kemudian wahdaniyah pada sifat, tak ada sifat pada Allah Subhanahu wa taala itu dua sifat daripada jenis yang satu. Maksudnya kudrah ada dua pada Allah, ilmu ada dua. Tidak. Yang namun dengan ilmu, dengan iradah, dengan kudrah itu menghasilkan banyak kejadian. Seperti ilmu Allah itu esa. Kemudian qadim lagi. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang satu itu, yang esa itu dapat menghasilkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang kita rasakan. Ilmu yang kita rasakan umpamanya, kalau pada makhluk banyak dapat ilmu, banyak ilmu. Ilmu membuat sepeda begini, ilmu membuat kue begitu, ilmu bangunan lain lagi, banyak ilmu pada manusia. Tetapi pada Allah Subhanahu wa taala itu esa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu Allah ciptakan langit, dengan ilmu itu juga Allah ciptakan seluruh isi daripada bumi, dengan ilmu itu juga Allah menciptakan bulan, bintang, matahari dan lain sebagainya. Maka dari itu wajib kita yakini yang bahwasanya pada Allah Subhanahu wa taala itu esa zatnya, sifatnya dan segala perbuatannya. Tidak boleh ragu-ragu. Kenapa? Yang dikatakan ma'rifah i'tiqadun jazimun. Jazimun ini 100%, tak ada 99%. Kalau memang masih ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala 99,00001% itu masih belum ma'rifah kita, belum mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertauhid, orang bertauhid ini mempunyai dua sifat. Yang pertama tawakal, yang kedua ridha. Ridha dengan keputusan Allah. Bertawakal, dia serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian orang yang bertauhid ini ridha dengan keputusan pahit yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertauhid ini juga tidak menentang dengan syariat. Larangan di dalam syariat mencuri, merampok hukumnya haram. Jadi jangan sampai karena kita mendalami tauhid kita berencana merampok. Nanti alasan apa? Kenapa kamu merampok? Alasan ini sudah kudrah dan iradah Allah. Itu menentang syariat, menentang syariat itu. Kecuali ada satu musibah sudah terjadi, itu baru boleh. Ini memang sudah kudrah dan iradah Allah. Jangan perencanaan mau kita jadikan alasan kudrah dan iradah Allah. Itu orang belajar tauhid tapi tak belajar fikih. Nah, jadi jangan coba-coba nanti apabila melakukan kesalahan, salahkan. Nanti ketika ditanya kenapa kamu mencuri, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, ya memang sudah kudrah iradah Allah. Padahal rencananya memang begitu tadi. Tak boleh melanggar syariat. Makanya hidup kita tiga. Kita pelajari ilmu tiga, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, adab dan akhlak, adab dan akhlak. Jadi ilmu tauhid ini kan diibaratkan sebagai tanah. Ilmu fikih diibaratkan sebagai tumbuhan. Akhlak dan ilmu tasawuf itu diibaratkan pagar. Maka untuk menanamkan fikih itu perlu ilmu tauhid. Apabila fikih kita sudah mantap, tauhid kita sudah benar, maka pagarilah dengan ilmu adab dan akhlak supaya fikih atau tanaman kita tak ada yang mengganggu. Nggak suka debat. Jadi makanya orang yang sudah paham sebenarnya nggak suka debat, nggak suka menyalahkan orang lain. Kalau orang sudah paham. Tapi yang masalah para guru, para ulama ketika bertemu padahal berbeda pendapat ya biasa aja. Giliran muridnya itu malah bertengkar karena khilafiyah. Yang terjadi di lapangan kan seperti itu. Jadi berlapang-lapang dadalah pada masalah khilafiyah. Ini khilafiyah di mana? Khilafiyah di dalam bidang fikih. Kalau di bidang tauhid tidak ada khilaf sebenarnya. Tidak ada khilaf. Kenapa? Karena itu ilmu pasti 100% yakin. Jadi jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini pada Allah Subhanahu wa taala ada sifat hidup. Kemudian pada Allah Subhanahu wa taala juga ada sifat sama dan basar. Di mana sifat hayat pada Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperkuat sifat ilmu, sifat kudrah, sifat sama dan sifat basar dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Kemudian setelah
disebutkan di sini sifat hayat, ada sifat sama dan basar yang artinya dua sifat yang qadim. Semua sifat Allah ini qadim, tidak ada tanggal ada. Yang berdiri keduanya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kasyifu bihima al-mawjud, yang mengupas dengan keduanya sifat sama dan basar sesuatu yang mawjud. Jadi sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala yang pertama seperti kita bilang tadi, sifat sama Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar benda dan bisa mendengar suara, dan sifat basar Allah Subhanahu wa taala bisa melihat benda dan bisa melihat suara. Adapun yang mustahil pada keduanya, yang pertama samamun dan amma. Samamun artinya tuli, kalau amma artinya buta. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan tuli dan buta. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Jadi sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, saya sendiri mohon maaf apabila ada dalam penyampaian kesalahan, kesilapan serta kejanggalan, karena saya menghadiri majelis ini itu amanah dari sang guru Ustaz Muhammad. Karena saya adalah salah seorang murid daripada beliau, ya ketika diperintahkan untuk menghadiri, ya wajib hadiri. Kira-kira udah dimaafkan apa belum, Pak? Udah ya, alhamdulillah. Jadi apabila ada kesalahan Bapak Ibu juga sudah saya maafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil qalbi mashaa'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha
رياض لم أعبأ فيها ستكون